Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Imam Tejo Marwoto, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen selaku Kepala SMK Negeri 1 Wonosobo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf tata usaha beserta karyawan SMK Negeri 1 Wonosobo, dan tak lupa teman-teman semua yang saya sayangi, saya cintai, dan saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat, rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk saling berbagi ilmu walaupun secara daring. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menuntun kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yaitu Al-Islam. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit ceramah mengenai larangan berpacaran dalam ajaran Islam. Sebelum saya menyampaikan ceramah kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yunita selaku guru pembimbing dari mata pelajaran Bahasa Indonesia atas dukungan, bimbingan, serta kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit ilmu. Pacaran. Mungkin kata ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, bukan? Bahkan anak seumuran SD pun banyak yang sudah melakukannya. Dan kita sebagai generasi muda pasti sudah tahu, paham, dan pernah melakukannya. Teman-teman semua yang sangat saya cintai, saya sayangi, dan saya banggakan. Sebelumnya saya mau nanya nih, di sini ada atau tidak yang pernah menjalin suatu hubungan yang biasanya anak muda sekarang itu bilangnya pacaran, atau bahasa gaulnya anak Purwosari deh, apa itu komitmen. Nah, atau mungkin ada nih yang lagi zaman-zamannya friendzonan. Nah, untuk yang masih dalam tahap friendzone nih, saya sarankan perbanyak sabar kalian dan jangan jenuh menunggu dianya peka ya. Ada tidak nih yang lagi friendzone? Ayo ngaku. Atau mungkin ada yang lagi baru putus? Atau lebih parahnya lagi deh, gamon. Tahu tidak apa itu gamon? Ya, jadi gamon itu suatu sifat yang hampir semua orang pernah dan bahkan masih mengalaminya, yaitu gagal move on. Buat kalian semua nih yang lagi friendzone, pacaran, atau bahkan masih single, saya mau tanya, emang kalian tahu pacaran itu apa? Pasti kalian sudah tidak asing lagi bukan dengan hal yang berbau dengan pacaran. Apa sih pacaran itu? Ada tidak nih dari teman-teman sekalian yang tahu apa itu pacaran? Ya, jadi pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang sedang dalam tahap pendekatan atau mencari kecocokan satu sama lain guna membuat sebuah komitmen untuk menuju jenjang yang lebih serius, yakni membangun sebuah rumah tangga. Sebagian orang menganggap bahwa pacaran itu merupakan kebutuhan pokok. Namun, sebagian orang juga menganggap bahwa orang yang tidak memiliki pasangan merupakan golongan orang jomblo yang hidupnya ngenes karena tidak ada pasangan. Astagfirullah, apa sih yang bisa kalian banggakan dari pacaran? Pegangan tangan, saling pandang-memandang lawan jenis puasnya, atau pasang status di Facebook, aku udah jadian gitu. Teman-temanku yang senantiasa menjomblo dan insya Allah dirahmati Allah, ketahuilah bahwa pacaran itu tidak ada manfaatnya. Perkataan orang tua sudah tidak lagi dituruti. Sekolah yang tadinya nomor 1 menjadi urusan nomor sekian. Suara adzan yang berkumandang pun sudah tidak dihiraukan lagi.
bagaikan yang ada hanya dia dan dia. Bagaikan Indomie, dialah nomor satu. Sungguh ironis memang generasi zaman ini. Wahai temanku, pacaran itu tidak mendatangkan manfaat, tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan tidak dianjurkan dalam Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan fahisyah atau perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh oleh seseorang. Lalu, jika itu zina, apakah cinta itu dilarang dalam Islam? Jawabannya tidak. Tidak ada larangan untuk mencinta dalam Islam. Yang ada, bagaimana kita menyalurkan rasa cinta tersebut kepada lawan jenis. Cinta kepada lawan jenis merupakan hal yang fitrah bagi semua manusia. Karena sebab cintalah keberlangsungan hidup manusia bisa terjaga. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala menjadikan wanita sebagai perhiasan dunia dan kenikmatan bagi penghuni surga. Lantas, bagaimana penyaluran cinta yang dimaksudkan dalam Islam? Yang pertama, niatkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah mencintai karena hawa nafsu seperti fisik ataupun harta. Sebab nantinya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nantinya akan tampak kenyataan yang sesungguhnya menyesalkan. Keutamaan cinta dalam Islam ialah sebagai jalan untuk beribadah kepadanya, seperti yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Qasas ayat 50 yang memiliki arti, dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu mereka belaka dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Yang kedua, menjaga pandangan. Mencintai seseorang yang belum menjadi muridnya tentu tidak boleh berlebihan. Misalnya, dalam memandangnya walaupun tidak memiliki perasaan lebih dan tidak mendekat secara langsung, melihat yang bukan muridnya pun juga termasuk zina mata yang harus kita hindari. Lebih baik berjuang dengan sabar hingga mendapatkan hubungan yang halal. Saat kita sebagai muslimah sedang menjatuh cinta, kita hendaknya menjaga pandangan dan kehormatan sebagai muslimah, seperti dalam hadis yang artinya, janganlah engkau iringkan satu pandangan kepada wanita bukan mahram dengan pandangan lain, karena pandangan pertama itu halal bagimu, tetapi tidak yang kedua. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang artinya, jika ia mendekat padaku sejengkal, aku mendekat padanya sehasta. Aku mendekat padanya secepat, dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan cepat. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, jauhi zina. Dalam memperjuangkan cinta, hal utama yang harus dihindari adalah zina, yakni zina dalam bentuk apapun, baik zina hati, zina mata, zina pikiran, maupun zina perbuatan, karena semua itu tergolong dosa. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berhalwat atau berduaan dengan seorang wanita tanpa disertai dengan adanya mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiga adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Contohnya ialah memperjuangkan cinta dengan menyatakan tetapi tidak segera menghalalkan hubungan tersebut. Dan contoh yang paling sering ditemui ialah dua orang yang saling mencintai dan menjalin hubungan yang dilarang oleh syariat Islam, yaitu pacaran. Yang kelima, sholat istikharah.
Sholat istikharah ini dianjurkan untuk mendapatkan kemantapan hati dengan menjalankan sholat istikharah. Allah akan memberi petunjuk terbaik apa yang seharusnya dilakukan sehingga terhindar dari jalan sesat atau langkah yang salah. Seperti yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 89 yang artinya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku seorang diri. Engkaulah yang ahli waris yang paling baik." Yang keenam, memperbaiki diri. Selalu memperbaiki diri dari segi akhlak dan hati, sehingga nantinya akan mendapat jodoh yang terbaik dan mendapat hasil dari apa yang diperjuangkan tersebut yang terbaik pula. Yang ketujuh, mencari rezeki yang halal. Berjuang tentu membutuhkan modal baik lahir maupun batin. Secara batin dapat dilakukan dengan rajin beribadah dan rajin berdoa. Sedangkan pada aspek lainnya yaitu tentang tanggung jawab terlebih sebagai seorang laki-laki yang sudah selayaknya bertanggung jawab pada keluarga. Yang kedelapan, menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Selama memperjuangkan cinta, wajib mengisi waktu dengan segala hal yang bermanfaat agar nantinya bisa menjadi orang yang terbaik untuk seseorang yang dicintainya. Yang kesembilan adalah diam. Jika merasa belum siap untuk menyampaikan cinta tersebut, maka jalan yang terbaik adalah diam. Diam mencegah dari fitnah dan mencegah dari hawa nafsu. 10. Terakhir nih, melamar dan menikahi. Seperti yang telah diriwayatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 32 yang artinya, "Dan nikahilah orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Allah akan memberikan kemampuan pada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberiannya." Dari semua hal tersebut, ada tidak nih yang sudah kalian lakukan atau kalian terapkan? Pasti belum ya. Mulai sekarang, janganlah kalian memulai sesuatu yang mendekati zina ya. Salah satunya yaitu pacaran. Allah tidak melarang kita untuk menyukai sesama lawan jenis. Tetapi kita sebagai umat muslim harus mengetahui batasan-batasan dalam hal tersebut. Semoga melalui ceramah ini saya bisa menyadarkan kalian semua dan bisa menjauhkan diri dari perbuatan zina. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.